Minggu. Kita ketemu lagi. Tadi kita naik kapal. Sekarang kita akan memulai ibadah lipat tangan. Masih ada yang lari-lari. Oh ya, sehat sekali. Terima kasih Bu Tini, Kak Tini. Yuk kita berdoa yuk. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari Minggu yang indah ini. Kami kembali anak-anak-Mu yang masih kecil boleh beribadah. Tuhan Yesus, berkati Kakak Okta yang akan memberikan firman-Mu pada hari Minggu ini. Kami ibadah dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, sekarang siap semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan yuk. Silakan berdiri semua. 1, 2, go! Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Hai adik-adik, hai papa mama. Kita bertemu pada saat ini dengan siapa ya? Biasanya kan kalau yang bawa firman itu ada Bu Tini. Nah sekarang sama siapa ini? Nah pernah ketemu nih sama abang. Atau mungkin ada juga yang belum pernah ketemu. Nama abang Okta, Bang Okta, oke? O-K-T-A, biar mudah, harusnya nama C. Okta. Oke. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan ada dulu yang lari-lari. Coba dulu diam, duduk diam, tenang-tenang. Habiskan dulu susunya kalau misalnya masih dikenyot-kenyot itu botol minumnya. Nah, kalau sudah selesai, kita boleh nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan memulainya dengan doa pembuka yang akan abang baca, yang akan abang pimpin pada saat ini. Ayo. Gimana caranya kita berdoa? Coba lipat tangannya nih. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Ayo kita sama-sama berdoa. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu membangunkan kami pada pagi hari dan saat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bang, apa ya kira-kira temanya saat ini? Nah, jadi tema kita saat ini adalah dengan berdoa, Tuhan memberiku perlindungan. Dengan berdoa, Tuhan memberiku perlindungan. Nanti ada yang nanya, perlindungan itu yang kayak mana sih sebetulnya? Nah, contohnya perlindungan nih.
Kalau seandainya adik-adik mau jalan-jalan ke suatu tempat, tiba-tiba hujan, biasanya ada payung. Itu namanya dilindungi supaya jangan kena air. Nah, seperti contoh saat ini, lagi ada pandemi COVID, kita nggak boleh sering-sering keluar, harus cuci tangan, pakai sanitizer, pakai masker seperti yang abang pakai saat ini. Itu juga salah satu perlindungan. Nah, saat ini kita membahas tentang perlindungan dari Tuhan. Bagaimana perlindungan dari Tuhan? Nah, kita meminta dengan cara berdoa agar dilindungi. Nah, Bang, sebenarnya kita saat ini ada di mana ya? Loh, kok tempatnya kayak mewah-mewah gini ya? Nah, saat ini kita ada di dalam kapal. Itu lihat ada kemudi kapalnya di sini. Ada nampak lautnya, karena saat ini kita berbicara tentang Paulus yang dalam perjalanan memasuki tempat tertentu dengan memakai suatu kapal. Ada banyak di situ orang. Ada berapa ya kira-kiranya yang ada di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Itu tadi ya, abang lupa. Dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Ada kira-kira 276 jiwa. Wah, berarti kapalnya besar kali, Bang. Iya. Jadi waktu Paulus itu bersama dengan banyak tahanan, pada saat itu ada 270-an orang. Wah, kalau saat ini pasti kapalnya itu besar sekali. Oh, besar sekali ya. Gak mungkin sampai segini abang aja tangannya. Besar sekali. Sangat besar. Tapi Paulus sudah bilang kian sebelumnya. Harusnya kita jangan pergi dulu. Kayaknya ada sesuatu yang buruk bakal terjadi nih kalau kita pergi dari laut ini ke tempat itu. Kira-kira apa ya masalahnya yang terjadi? Oh, udahlah, daripada kita lama-lama nanti kita sampai ke tujuan, udahlah yuk, berangkat aja lah kita. Berangkatlah orang itu. Karena mereka tidak mendengar kata-kata si Paulus, datanglah angin puyuh yang luar biasa. Namanya pada saat itu angin puyuhnya angin timur laut. Itu dia, angin timur laut. Karena saat itu kan Paulus dan juga rombongannya mau diadili dan dibawa dari kapal menuju tempat tertentu. Wah, bergoyang-goyang kapalnya. Gimana goyang-goyang kapal ini? Goyang-goyang kapalnya, kencang sekali anginnya. Banyak orang berteriak, Tuhan tolong kami, kami akan tenggelam. Datang si Paulus bilang, tuh kan benar kan? Kan sudah aku bilang, jangan kita naik dari sini. Akhirnya kita kena bencana. Tetapi jangan takut, katanya. Si Paulus bilang, jangan takut. Malaikat Tuhan sudah berkata, kalau kita tidak akan celaka pada saat ini. Hanya kapal kita yang celaka pada saat ini, bukan kita. Nah, mereka semuanya jadi percaya. Pasti yang dikatakan si Paulus ini benar. Hingga saat mereka mulai bergoncang lagi kan, biasanya apa yang terjadi kalau mulai kapal bergoncang? Wah, ambil barang-barang, buang barang-barangnya ke laut. Supaya meringankan kapal jangan tenggelam. Nah, saat itulah akhirnya Tuhan memberikan kuasanya. Dilindungi mereka semua. Jadi mereka tidak tenggelam. Mereka berdoa saat itu, Tuhan tolong jangan celakakan kami. Jangan buat kami tenggelam. Kayaknya semua adik-adik di sini pernah nggak tenggelam? Nah, kalau abang tanya. Kalau saat ini kan kita nggak boleh ke kolam renang. Waktu berenang misalnya, kita kan jangan ke tempat yang dalam-dalam. Kalau kita ke tempat yang dalam, nanti kita tenggelam. Mereka juga takut nih, kalau nanti tenggelam, nanti kami tenggelam gimana? Tapi Tuhan memberikan perlindungan. Nah, adik-adik, apa yang jadi bahan pelajaran bagi kita saat ini? Kita diajarkan untuk berdoa. Supaya apa, Bang, kita berdoa? Supaya mendapat perlindungan dari Tuhan. Ada banyak nih contoh waktu kita minta doa. Tuhan berikan aku kelancaran. Tuhan buatlah papa mama contohnya sehat-sehat. Bisa kami kembali beraktivitas seperti semula. Lewatkan semua pandemi ini. Itu salah satu contohnya. Nah, yang harus kita pelajari saat ini. Bagaimana cara berdoa yang baik? Gimana caranya? Kita bisa tanya sama papa dan mama. Pasti jawabnya lipat tangan. Lipat tangannya ya. Bukan kayak gini-gini, gimana-gimana, joget-joget. Itu bukan berdoa namanya. Kita disuruh ajarkan untuk lipat tangan,
tutup mata, tundukkan kepalanya, meminta kepada Tuhan untuk dapat perlindungan. Oke? Oke, nah kepada Papa dan Mama, saya harap untuk bisa mengajarkan kepada adik-adik semua yang ada di sini untuk berdoa, dampingi mereka untuk berdoa supaya iman mereka bisa bertumbuh, supaya mereka jadi lebih baik dalam berdoa. Kita akan mengakhiri firman Tuhan saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ayo, gimana tadi cara berdoanya? Ayo. Tadi Abang sudah bilang, ayo kita berdoa yuk, Abang pimpin. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus berdoa karena Engkau selalu melindungi kami, dan kiranya Tuhan, doa kami ini Engkau dengarkan. Kami percaya hanya kepadamu, lindungilah Papa dan Mama, keluarga kami, abang dan kakak, dan adik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Dari apa nih Bang lagunya? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Ayo kita semua sama-sama bernyanyi. Silakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Hai adik-adik di rumah, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakta? Seru kan? Nah, kalau tadi adik-adik sudah sama-sama kita bernyanyi, memuji Tuhan, kemudian kita berdoa sampai mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Gimana caranya ya Kak Kris? Caranya buat adik-adik atau papa mama di rumah yang berkenan untuk memberikan persembahan, boleh langsung mengirimkannya ke alamat sekretariat gereja kita GKI Sumur Medan, atau mengirimkannya langsung melalui rekening gereja GKI Sumut atas nama Komisi Anak dan Remaja seperti yang tertera di queries berikut ini. Nah, kemudian buat adik-adik dan seluruh keluarga tercinta di rumah, ingat ya, jaga kesehatan, jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Kalau keluar rumah, pakai maskernya, jaga jarak, dan rajin cuci tangan menggunakan sabun. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mana tangannya? Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat ibadah kami. Tuhan Yesus sudah berkati mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir.
akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami agar menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Buat kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ya. Berkati juga papa mama, abang kakak, oma opa, dan teman-teman kami semuanya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam setiap kegiatan kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kami kesehatan dan juga berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas dosa kesalahan kami, agar kami tetap layak menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.